Baik Tribuner, siapa yang tak kenal dengan Jam Gadang? Bangunan ini merupakan kebanggaan bagi warga kota Bukit Tinggi yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Sebagai bangunan bersejarah, Jam Gadang telah melewati masa eksistensi hampir 1 abad. Sejak didirikan pada 1926 silam, bangunan ini juga menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan di Sumatera Barat. Berpose di Jam Gadang ini merupakan bagian dari impian wisatawan yang berkunjung ke kota Bukit Tinggi, bahkan bagi orang Sumatera Barat sendiri. Jika datang berkali-kali ke Bukit Tinggi, Anda juga bisa bersuah foto di sana. Meski begitu, tidak semua orang dapat menikmati dan juga melihat bagian dalam dari bangunan Jam Gadang. Hal itu karena bangunan ini memang tertutup untuk pengunjung. Hanya orang-orang tertentu yang telah memperoleh izin pejabat berwenang yang diperbolehkan untuk masuk. Tribuners, rekan kami Fuad Zikri dari Tribun Padang memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bangunan ini. Untuk lebih jelasnya juga akan disampaikan oleh rekan kami Fuad Zikri dari Tribun Padang. Silakan. Terima kasih rekan Mufti dan juga halo bagi Tribuners semua. Kemarin tepat pada hari Sabtu, Tribun Padang berkesempatan berkunjung atau menaiki salah satu ikon wisata di Kota Bukit Tinggi yaitu Jam Gadang. Nah, sepintas Jam Gadang ini dari luar merupakan salah satu bangunan khas Minangkabau. Namun siapa sangka Jam Gadang ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang mencerminkan bangunan khas Belanda di bagian bawahnya. Hanya saja Jam Gadang ini hanya mencerminkan bangunan khas di bagian atapnya, yaitu memiliki atap yang bergonjong. Nah, Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1926 dan selesai pada 1927 atas inisiatif seorang pejabat masa kolonial Belanda di Fort de Kock ketika itu, yang saat ini disebut dengan Bukit Tinggi, yang bernama Rolof Rockmaker. Nah, sementara untuk arsitektur sendiri, arsiteknya itu merupakan warga kebanggaan Kota Gadang bernama Yazid Rajo Mangkuto. Nah, pembangunannya ketika itu diketahui menelan biaya sekitar 15.000 gulden, di luar upah pekerja sebesar 6.000 gulden. Nah, Tribuners semua, perlu diketahui juga Jam Gadang ini merupakan satu-satunya peninggalan masa kolonial Belanda di Kota Bukit Tinggi yang melewati masa eksistensi hingga 3 masa. 3 masa yaitu masa kolonial Belanda ketika dibangun itu, kemudian pada masa pendudukan Jepang, yang kemudian ketika itu oleh pemerintah atau Jepang yang berkuasa di Bukit Tinggi merubah bentuk dari Jam Gadang ini ke bangunan khas Jepang, dan kemudian pada masa setelah kemerdekaan kembali dirubah menjadi bangunan serupa seperti ini. Nah, Jam Gadang ini sendiri merupakan Jam Gadang ini memiliki mesin yang hanya ada 2 di dunia. Selain di Jam Gadang ini, mesin satu lagi berada di negara Inggris, yaitu dipakai oleh Big Ben atau jam raksasa di Bukit Tinggi. Nah, untuk isi bagian dalamnya sendiri, Tribuners, tidak jauh berbeda dengan menara-menara masjid pada umumnya di Indonesia. Bangunan sendiri memiliki 6 tingkat dengan tingkat paling atas atap berupa roof roof untuk sebagai pijakan untuk melihat pemandangan di Kota Bukit Tinggi dengan bangunan khas Minangkabau dengan atap bergonjong di bagian atasnya. Mulai dari dasar, bangunan ini memiliki luas sekitar 6 kali 6 meter dengan bagian ke arah atas makin mengecil dan terus mengecil. Nah, untuk masuk ke dalamnya sendiri, Tribuners, memang tidak dibuka untuk umum karena memang setiap pengunjung harus memiliki izin dari otoritas setempat untuk memasukinya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak membuka Jam Gadang ini untuk umum karena berbagai alasan, terutamanya untuk menjaga Jam Gadang itu sendiri. Untuk memasukinya, Tribuners, kita melewati tangga melingkar hingga bagian ke atas. Untuk memasuki sendiri memang butuh menguras tenaga banyak karena semakin ke atas tangganya semakin curam dan semakin mengecil. Tepat di bagian paling atas nanti kita menjumpai sebuah mesin besar yang disimpan dalam sebuah lemari, yang mana mesin itu adalah penggerak utama dari jarum-jarum besar di
puncak Jam Gadang itu. Diketahui terdapat 4 sisi jarum besar yang menunjukkan angka jam dengan angka Romawi setiap sisinya. Di setiap sisinya dihubungkan dengan menggunakan besi yang cukup besar dengan roda gigi penggerak di setiap ujung di sisi besi tersebut untuk menuju mesinnya. Nah, dari paling atas juga terdapat sebuah lonceng berukuran besar yang setiap waktunya, setiap jamnya akan berbunyi untuk menandakan tepat pukul berapa jam itu berhenti. Nah, kemudian di paling atasnya kita dapat melihat pemandangan pemukiman penduduk di Kota Bukit Tinggi dan ramainya pengunjung-pengunjung yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk diketahui Tribuners, pada Lebaran kali ini, Jam Gadang sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung, baik pelancong-pelancong yang berasal dari dalam Sumatera Barat sendiri maupun pelancong-pelancong yang berasal dari luar Sumatera Barat. Apalagi pemerintah pusat telah membuka keran mudik sehingga ramainya Kota Bukit Tinggi dikunjungi oleh para wisatawan. Selain Jam Gadang ini terdapat 2 objek wisata strategis lainnya di Kota Bukit Tinggi, yaitunya Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi atau biasa disebut Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi, dan juga Taman Panorama Ngarai Sianuk dan Lobang Jepang yang berada tidak jauh dari kawasan Jam Gadang. Nah, memang objek wisata di Kota Bukit Tinggi ini masih berada dalam satu kawasan di tengah-tengah kota, sehingga tidak butuh waktu-waktu lama untuk mengunjungi semua objek wisata di Kota Bukit Tinggi ini. Perlu diketahui juga untuk memasuki kawasan atau pelataran Jam Gadang ini tidak dipungut biaya, namun untuk objek wisata lainnya seperti Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan itu dipungut biaya sebesar Rp25.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Kemudian untuk Taman Panorama sendiri itu dipungut sebesar Rp15.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Namun di panorama tersebut, Tribuners semua dapat menikmati, tidak hanya dapat menikmati pemandangan Ngarai Sianuk, namun juga bisa memasuki Lobang Jepang yang menjadi salah satu peninggalan masa pendudukan Jepang di Kota Bukit Tinggi. Demikian rekan Mufti dapat disampaikan di Bukit Tinggi, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk rekan Fuad Zikri dari Tribun Padang atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Fuad. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.